kayak ngerasa kayak gugup banget gitu ngadepin crowd gitu? Oh, terakhir aku gugup banget tuh waktu terakhir kemarin, terakhir gigs show si Asylum di Flower City Fest. Itu yang nontonnya tuh hampir 10 ribuan orang, terus dengan sound system yang panggung gede, itu gede banget soundnya, yang kita belum pernah main di sound segede itu sih. Halo South people, welcome back to Southcast. Kembali lagi bersama Raukusuma @Raukusuma di Instagram. Dan hari ini kita udah masuk ke episode ke-7. Hari ini super special karena Rau kedatangan narasumber jauh-jauh dari Bandung. Dia ini merupakan seorang musisi dan juga art worker yang luar biasa karya-karyanya, yang nanti teman-teman bisa cek langsung ke Instagram dia. Dan kebetulan banget hari ini beliau lagi pulang kampung nih ke Palembang. Please welcome Danu Barata. Hai Kak. Halo. Halo. Boleh dong Kak kenalin dulu diri ke teman-teman di rumah. Ya nama saya Danu ya. Biasa ya seorang sering ngelihat nickname saya Barata Danu. Saya seorang ilustrator, graphic designer. Terus saya juga kegabung sama band elektronik itu namanya Asylum Uniform, dan saya juga punya brand namanya Le Crème. Ya itu aja sih. Keren. Background story seorang Danu tuh seperti apa sih Kak? Background story apanya nih? Education. S1 sih. Dulu ngambil desain komunikasi visual, tapi penjurusannya lebih ke branding, manajemen, desain kayak gitu. Dulu di Bandung juga Di Bandung, kuliahnya. salah satunya di mana tuh? Universitas Bandung di Telkom. Di Telkom ya Kak dulu. University. Tahun berapa? 2012. 2012. Masuknya. Lulus tahun 2017. Jadi sejak saat itu stay di Bandung tuh. Stay di Bandung. Dari 7. Iya. Tapi dari 2012 ke sebelumnya di Palembang. 2012 sampai itunya ya di Palembang. Di Palembang. Tapi udah sering bolak-balik ke Bandung karena dulu papa S2-nya di ITB di Bandung. Jadi udah nggak asing sama udah kota nggak asing itu. lah ya sama Bandung ya. Kenapa akhirnya memutuskan pindah ke Bandung tuh? Soalnya dulu kan pertama kali mau ngambil jurusan kan desain. Terus papaku juga emang dulu dia tinggal lama di Bandung. Terus dia bilang kalau emang mau benar-benar eksplorasi, terus pengen belajar industri apalagi yang berhubungan sama desain, musik, fashion tuh ya cocoknya di Bandung katanya. Kotanya emang ngebentuk ekosistemnya udah ngebentuk ya kayak gitulah katanya. Oh berarti salah satu sosok yang sangat menginspirasi adalah papa ya Kak? Iya. Keren. Nah selama kakak menjalani proses menuju menjadi seorang seniman nih, kita boleh tahu nggak sih seperti apa sih di awal prosesnya? Apakah dari TK gitu, apakah dari kecil gitu emang udah suka sama seni atau gimana tuh Kak? Kalau backgroundnya pasti dari kecil ya, apapun yang kita lakuin hari ini tuh karena intisari dari alam bawah sadar kita dari kecil kayak gitulah. Soalnya kan basic mama sama papa saya tuh kan guru sama dosen, dan juga orang-orang kimia sama biologi lah gitu. Jadi emang dari SD, dari TK itu saya tuh udah dikasihin kayak ensiklopedia yang isinya tuh kayak isi peradaban masa lampau, lukisan gua, flora, fauna, terus dinosaurus, terus kayak reruntuhan kota-kota kayak Machu Picchu, inilah itulah. Jadi emang dari situ sih awal mulanya ketertarikan atas seni ya kayak gitu. Berarti kayak apa ya? Itu awalnya lah, core awal lah. Core awal, berarti tertarik sama sesuatu yang lebih ke arah apa ya Kak? Kita nyebut historical. Kalau aku tuh lebih, iya emang historical, terus aku juga menyukai sesuatu yang berbau antropologi juga, yang peradaban kayak gimana sih kayak suatu budaya tuh melahirkan musik, tradisi, seni dan bla 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 hingga akhirnya tuh untuk mengekspresikan suatu emosi lah dalam medium yang beda-beda kayak gitu. Awalnya memang suka gambar apa sih di awal banget nih? Kalau gambar mah ya ini ya apa sih dulu tuh paling suka tuh sebenarnya masih kecil-kecil tuh ngegambarin rangka-rangka mobil, karena kakekku punya kayak mobil Jeep
lama kayak gitu. Jadi aku suka ngebikin roda atau mobil-mobil, gambar-gambar tank, pesawat-pesawat tempur yang kayak gitu sih. Oh, Awalnya masih kecil. Awalnya dulu ya, jadi gambar Iya. mobil-mobil dulu, terus akhirnya kenal sama historical, antropologi dan lain-lain, akhirnya berkembang ya Kak? Berkembang akhirnya. Dan momennya itu ya waktu aku SMP sih sebenarnya, mulai masuk ke main di tongkrongan yang isinya tuh anak-anak skate, BMX kayak gitu. Dari situ mulai masuk ke ranah yang lebih subkultur kayak gitu, lifestyle. Ketemulah beberapa nama-nama seniman yang emang wah kayaknya nih cocok nih sama style sama apa yang aku sukain. Jadi ya udah diterusin aja kayak gitu. Kalau kita kategorikan aliran seni Kakak tuh apa sih? Mungkin kalau kalau untuk secara general ya, gambar-gambar kayak gitu disebutnya tuh dark art ya. Terus kayak ekspresionism karena gambar-gambarnya ekspresif, bisa dibilang juga dark surreal ya gitu sih. Bisa dibilang. Tapi each of the picture ini pasti menceritakan Iya. sesuatu ya. Iya. Biasanya tuh terinspirasi dari apa tuh? Sebenarnya kalau yang beberapa gambar yang aku bikin tuh lebih ngomongin hal-hal yang kayak berbau non materi ya, dalam artian tuh kayak spiritualitas diri sendirilah kayak gitu. Apa yang aku suka, apa yang aku benci, apa yang aku cinta, dibikinnya ke medium yang kekaryaannya yang kayak gitu tematiknya. Tematiknya kayak gitu. Berarti berawal juga dari ekspresi opini sendiri ya gitu Iya, ya. pasti dari Nah, sekarang lagi sibuk ngapain sih Kak di Bandung gitu? kalau sibuk sih ya apa ya, ini lagi preparing album penuh bandku si Asylum, terus juga ngeberesin collabs terus rilisannya si brandku si Le Creme ini, karena ada beberapa kolaborasi yang bakalan dirilis, terus juga ngerjain desain personal, terus apa ya, ini paling nongkrong ya kayak gitu aja sih. Sibuk ya tapi ya kayaknya Iya. full schedule ya Iya, ternyata menjadi gitu seorang aja. seniman dan musisi ini. Full schedule sih. Nah, dari Kakak tadi kan nyinggung nih tentang Asylum Uniform nih. Iya. Ini band dari Bandung juga berarti Kak? Band dari Bandung. Bandung. Iya. Anggotanya ada berapa orang Kak? Anggotanya tuh ada 3, yang ada saya, ada Mas Adit, ada Gebek itu. Tapi awal mula yang ngebentuk si band itu tuh saya sama si Tony dulunya tuh, tapi Tony udah pindah ke Bali, jadi tinggal kita nyari ngerekrut lagi si Gebek kayak gitu. Jadi bertiga. Bertiga. Itu berarti Kakak sebagai Vokal, terus ya kalau job desk saya di band ini vokal, terus bagian visual, terus branding sih. Ya. Stage juga ya, ngurus stage juga. Yang ngurus stage kayak visual kayak gitu. Kalau si Mas Adit dia lebih ke ngebikin produksi musik bla bla bla. Kalau Gebek dia lebih ke manajemen kayak gitu. Musik-musik yang disajikan Asylum ini seperti apa sih Kak? Bener-bener nih aus nih. Sebenarnya yang sebenarnya kalau dipikir-pikir apa ya? Ya genre base-nya generalnya itu ya elektronik ya. Cuman kalau secara dispesifikin tuh disebutnya tuh musik yang kayak saya lumayan ini bisa dibilang kayak industrial, post-punk, terus mungkin acid, dark disco, ya kayak gitulah. Aku sempat baca juga Kak, jadi di tag Kakak itu ada salah satu yang media yang menyebut musik Kakak ini sebagai musik underground gitu. Betul nggak sih itu? Mungkin kalau untuk di Indo masih disebutnya underground ya, karena sebenarnya musik yang aku mainin tuh kalau di Eropa atau di luaran sana yang emang jadi negara asalnya emang udah musik general lah buat orang party, tapi emang ya tetap ya spesifik lah, orang nggak semua orang yang bisa, karena musiknya mungkin terlalu gelap, terus BPM-nya kenceng, mungkin yang kayak gitulah. Jadi mungkin kalau di Indonesia masih agak segmented kali ya gitu ya. Masih segmented, tapi udah mulai ekosistemnya udah kebentuk. Iya. Kebentuk. Tapi itu juga ekosistemnya juga masih teman-teman dari tongkrongan saya sendiri juga. Tapi mostly menurut Kakak ada perbedaan nggak antara pendengar di Bandung sama di Palembang nih, gimana nih? Kalau untuk ya mungkin ada beberapa teman-teman di Palembang juga yang udah ngeh ya sama musik-musik yang kayak aku mainin, walaupun mereka belum nggak sampai nge-reach sampai dalamnya banget
Tapi kalau untuk dimainin di Palembang, untuk pendengar di Palembang kayaknya mungkin orang agak kaget karena di Bandung pun masih terbilang agak kaget nerima musik yang kita mainin tuh, karena di rada apa ya, rada rada spesifik lah kayak gitu. Salah satu single yang paling populer deh yang kira-kira teman-teman tahu apa ya dari Asylum ini? Pas. Yeah. Itu bisa didengerin di Spotify. Ada di Bandcamp, ada di Spotify. Ada di Bandcamp, ada di Spotify. Itu yang nulis lirik kakak juga Pak? Aku juga. Komposer musiknya itu juga? Itu bareng-bareng. Oh itu bareng. Musiknya. Jadi proses kreatifnya seperti apa Kak kalau di Asylum ini? Proses kreatifnya itu ya ngegambar musiknya itu pakai namanya, ada alatnya itu namanya Electribe. Itu kayak alat modul yang untuk bikin musik-musik elektronik, ada synthesizer, ada drum machine. Jadi disambung-sambungin pakai kabel kayak gitu, terus akhirnya direkam secara kasar. Terus sama kita didengerin lagi, revisi ulang. Standar sih kayak band-band pada umumnya lah, cuman emang alat-alatnya aja yang beda kayak gitu. Tapi biasanya mengangkat apa sih yang biasanya diangkat dalam musik? Balik lagi sama kayak ya hal-hal yang paling terdekat aja sih, apa yang kami suka, apa yang kami benci, apa yang kami cintain, apa yang pengen kami respon, masalah-masalah kayak ya medium untuk mempropagandakan karya-karya kami, apalah, apapun itulah kayak gitu. Tapi sih. Ada pro kontra nggak sih Kak selama ini terhadap musik yang dimainkan? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Dari pihak keluarga maupun teman-teman kayak support semua ya? Support semua sih. Nah, gimana sih Kak awal pernah manggung di mana nih kira-kira nih? Kalau di Palembang pernah nggak sih? Atau harusnya pernah ya kemarin, cuman karena drummer saya itu terikat kontrak sama salah satu brand yang endorse-nya dan nuntut dia harus tour kayak gitu, jadi kita cancel. Yang paling yang terakhir sih kita main di Flower City Fest di Bandung, terus juga di Joyland, di Synchronize, di Ding Dong kalau di Jakarta, di Lucy in the Sky. Ya kayak tempat-tempat yang kayak gitulah. Tapi reguler tuh di mana biasanya? Oh kalau reguler mah nggak ada sih. Nggak ada, kita per show aja, per gigs aja kayak gitu. Biasanya paling tour. Ya, tour. Tour Jawa udah ya pasti Tour Jawa Bali itu udah Jawa 2 kali kita ngelakuinnya. Kalau di Bali gimana tuh, rame nggak kira-kira pendengar? Nah kalau di Bali itu karena emang musiknya ini sebenarnya musiknya ini kan ya konsumsian untuk party orang-orang di Eropa ya. Dan di Bali itu ya emang kebentuk udah ekosistemnya, bule-bulenya udah pada paham nih, oh ini musiknya nih dark wave, dark disco, industrial, gothic lah segala macem kayak gitu, lebih cair lah suasananya gitu. Gitu ya. Kalau di Jakarta ramenya biasanya di mana sih Kak? Daerah mana sih? Rata-rata di mana ya? Ya Jakarta Selatan sih Jaksel rata-rata ya, Jaksel. Jaksel. Dingdong ya rame. Dingdong, Zodiak. Mana lagi ya? Kita pernah main waktu itu juga pernah main di acara gedenya USS Fit kita tuh. Ya itu sih. Keren. Nah kalau yang Like Cream Now ini berarti clothing ya? Brandnya. Iya. Rilisannya juga kakak yang buat? Itu aku sendiri yang bikin. Wow, desainnya juga, all of the things-nya. Sampai udah dipasarkan kalau nggak salah ke Zodiak juga. Iya, ada di Zodiak, ada di Sounderlab, terus ada di HGL ya, Happy Go Lucky juga. Tapi udah nggak lagi sih di HGL. Terus nanti di tahun depan kita bakalan masuk, karena ikut ada agensi kayak gitu, bakalan masuk di salah satu store yang emang udah seluruh dunia kayak gitu. Amin. Semoga lancar. Nah kalau yang Like Cream ini berarti menjual apa aja sih Kak? Ada apa aja tuh item-itemnya? Fashion sih. Lebih ke fashion, semuanya dari ujung kaki sampai ujung kepala ada. Fashion dulu ya? Iya fashion ya. Dan mostly memang artwork yang digunakan adalah artwork Kak Danu sendiri. Tapi beda, nggak kayak artwork yang kayak gini kalau kamu dibuka page-nya itu. Itu apa tuh kalau kita ngomongin aliran seninya ada lagi nih pasti nih. Kalau di Like Cream ini apa nih aliran seninya nih? Kalau Like Cream ini sebenarnya kita ini lebih ngangkat kayak fashion yang lebih ke apa ya?
brand artisan lah. Kita nggak mau disebut kayak streetwear kayak gitu karena lebih ngomongin movement sih kalau di Le Crème ini. Jadi kalau konsep-konsep yang diangkatnya ini ya kayak konsep desainnya ya avant-garde, Bauhaus, Dadaisme, gambar-gambar abstrak yang dijadiin dalam medium kaos atau ya. kayak gitu kebanyakan. Ada silver juga ya, silver ring ya, aku lihat keren Iya, juga ada tuh. juga. Itu collab gak sama pengrajin di mana tuh? Oh enggak, itu kita itu aja Produce sendiri aja. Ada vendornya ya, kayak vendor gitu. gitu. Iya. Nah, kalau kakak lihat nih perkembangan clothing artisan sendiri nih di Palembang gimana sih? Aku jujur sih nggak ya beberapa kali lihat simpang siur ada teman-teman yang ngebagiin postingan kayak di Palembang kayak gitu ada brand tapi kayak bagus tapi belum konsisten aja sih. Kalau itu aja sih yang aku lihat. Iya. Kalau di Bandung kayaknya udah rame ya artis. Kalau di Bandung udah banyak Bandung, sih. Jakarta tuh udah Iya, menjamur dan ya. udah mereka udah punya positioning sendiri, image mereka sendiri. Kayak gitu. Gitu-gitu ya, keren. Nah, kalau project kedepannya nih, kita bahas project nih. Asylum Uniform ini bakal ada apa nih? Bakal rilis album kah kedepannya? Yang jelas dalam waktu dekat ini mungkin November kita rilis album yang isinya 10 lagu itu dirilis dalam piringan hitam 12 inch sama kaset. Terus juga tahun depan itu April itu kita ada schedule tour Jepang dan kalau nggak ada halangan di Oktober 2024 kita ke Eropa tour. Wow. Sebulan lebih. Keren. Berarti kakak ini ya orangnya kayak extrovert banget ya kayaknya. Apanya? Ngadepin crowd tuh kayak udah aman banget gitu ya. Ya gimana ya emang kerjaannya nuntutnya harus kayak gitu. Tapi pernah nggak kayak ngerasa kayak gugup banget gitu ngadepin crowd gitu? Oh terakhir aku gugup banget tuh waktu terakhir kemarin terakhir gigs show si Asylum di Flower City Fest. Itu yang nontonnya tuh hampir 10 ribuan orang terus dengan sound system yang panggung gede itu gede banget soundnya kita belum pernah main di sound segede itu sih. Itu nervous banget ya pasti. Awalnya aja. Sebenarnya nervousnya tuh bukan karena ngelihat crowdnya karena kalau ngelihat crowd biasa aja kayak gitu tapi ketika alat synthesizer yang penghasil suara-suara sintetis si Mas Adit ini volumenya dinaikin tuh pakai sound gede terus subnya gede tuh langsung kayak bunyi-bunyi apa ya kayak turbin pesawat tempur atau turbin kapal tempur gitu. Apalagi di atas panggung pasti kerasa banget ya getaran. Drone bunyinya tuh kayak gitu. Tapi keren sih Kak, keren. Nah, sejauh ini nih selama manggung pernah gak sih kayak ngadepin kayak ada yang susah atau yang kayak susah ngajak crowd buat bareng gitu kan pasti ada tuh. Maksudnya kayak mungkin ngadepin crowd yang kurang paham dengan musik kakak apa sih yang bakal kakak Enggak sih kalau gitu? kita sih mau jujuran aja kalau Asylum ini main aku nggak terlalu banyak mau interaksi sama audiens jadi bebasin lah orang mau ngapain dia mau duduk dia mau fokus nonton atau dia mau joget-joget terserah sih kayak gitu yang paling kita concern tuh cuman masalah sound aja sih karena treatmentnya untuk band elektronik sama band yang mainin kayak gitar, bass atau drum yang kayak biasa-biasa tuh itu beda itunya treatmentnya. Jadi kita concernnya lebih ke sound systemnya kayak gitu. Memang bagaimana cara menyajikan musiknya ke audiens gitu. Supaya lebih enak lah ngedengernya kayak gitu. Tapi semoga aja ya perkembangannya akan masuk ke Palembang nih musik-musik elektronik seperti bisa ini. sih bakalan bisa kan? sih. Menurut kakak kedepannya bakal nggak sih ada cikal Bakal. Siklusnya kayak gitu sih kan. Tapi tetap butuh vokal pointnya kak ya. Iya pasti harus ada apa sih namanya yang ngedistraksinya dari awal kayak dan gitu. itu memang butuh effort ya kak buat mengajak orang-orang gitu. biasa untuk mendengarkan musik-musik yang segmented gitu awalnya. Nah menurut kakak nih perkembangan kedepannya apakah Palembang sendiri kan as we know gitu ya kayak kalau kita ngomongin tentang seni itu kayak masih agak tabu gitu kan yang kita aja tuh belum ada sekolah seni sendiri gitu. Nah akhirnya kan pekerja-pekerja seni di Palembang ini kebanyakan emang lari ke Jawa gitu terutama di Bandung. Apakah teman-teman kakak banyak juga nggak sih yang dari Palembang terus move ke Bandung and stay there gitu? Banyak banget kalau nggak ke Bandung ke Jakarta ke Bali terutama yang emang base-nya mereka desainer terus artis tato pasti mereka cabutnya ke sana
gitu. Apalagi artis tato di sini kayaknya Iya. tuh masih Iya, masih orang ngelihat orang tatoan tuh masih terlalu kayak, ya nggak semuanya ya, tapi mayoritas masih yang kayak ngelihatnya tuh stigmanya tuh kayak gimana gitu. padahal kayak menurut aku sendiri sih Iya. tato tuh kayaknya sama aja kayak seni yang lain, cuman Iya. mediumnya aja Cuma beda mediumnya gitu. aja di Mediumnya badan aja kita, di badan kayak gitu. gitu. Iya. Tapi kedepannya pasti bakal ada movement sendiri ya. Bakalan Kak? ada Bakal movement ya. sendiri lah, semakin maju teknologi, semakin maju peradaban tuh bakalan transisi apa yang berbau-bau hal-hal yang tabu tuh bakalan kekikis dan bisa beradaptasi sendiri nanti sama masyarakat. Tapi Kak Danu sendiri seorang tato artis juga kah? Pengen nyoba sih, cuman belum ada waktunya aja. Belum ada ya? Mau itunya. Masih sibuk sama artwork ya? Masih banyak. sibuk artwork sama banyak yang aku kerjain lagi lah gitu. Yang kalau order personal gitu berarti langsung kontak Kak Danu aja gitu ya? Langsung kontak aja, biasanya sih langsung ke email sih itu masuknya. Biasanya tuh yang order lokal kah atau foreigner biasanya? Kebanyakan sih luar sih, tapi lokal juga banyak sih. Kayak terakhir aku ngerjain band-band lokal yang ya kayak Seringai, terus ngerjain juga kayak Komunal, yang kayak apa lagi ya, Afat, ya band-band yang lokal yang kayak gitulah, dalam masih benang merah yang sama gitu. Jadi kakak nih udah banyak banget collab ya sama lokal maupun foreigner juga udah banyak banget ya. Alhamdulillahnya mah ya. Udah go intern nih, asik banget. Nah kalau di luar tuh udah collab sama siapa aja Kak? Yang personal ya. Mungkin apa ya? Ya banyak sih record label luar, band-band luar. Mungkin kalau yang aku sebutin yang mudah, yang general aja ya, kayak ada band namanya Dive, DIIV. Waktu dia rilis album ketiga itu aku yang ngerilis merchandise-nya. Terus kalau di luar itu aku pernah kolaborasi juga sama salah satu records musik elektronik, namanya itu Flash Berlin. Terus di New York itu aku pernah ngebikinin grafis dan desain untuk Sacred Bones, itu salah satu records label yang lumayan gede lah di New York. Terus di Rusia pernah ngerjain ada salah satu brand ya lumayan gede namanya Volchok. Terus apa lagi ya? Ya itu sih yang seingat aku ya. Banyak ya, Iya, pastinya banyak, iya. yang belum disebutkan Iya. juga. Pernah pameran tunggal nggak Kak, kira-kira untuk artwork ya? Kalau pameran tunggal belum, tapi mungkin 2025 aku pameran tunggal. 2025. Tapi terakhir kebanyakannya pamerannya grup eksibisi semua. 2018 itu pernah di US, di Texas. Terus 2019 itu aku berangkat ke Jepang, pameran grup tapi 2 minggu di sana. Terus terakhir itu di New Zealand akhir 2022. Ya itu sih. Bakalan Oke. pameran solonya itu nanti mungkin 2025. Setelah aku ngeberesin dulu si Asylum bandku segala macem. Masih banyak yang harus diurus Iya, di karena sini kalau ya. aku tuh nggak bisa multitasking, jadi harus ngerjainnya tuh satu-satu dulu, Satu-satu dulu. supaya optimal lah. Betul, Nggak betul. usah harus maksimal, tapi optimal aja gitu. Tapi biasanya proses kreatif tuh terjadi di rumah ya Kak? Di Atau rumah, Di rumah. di rumah atau enggak, kalau enggak lagi misalnya lagi di kendaraan atau lagi apa, ada aja sih ide muncul kayak gitu. Terus kayak langsung di sketching aja gitu ya? Enggak ya paling kadang di sketching, tapi kadang-kadang tuh udah nyerap sendiri sih, jadi nggak harus di sketching, tapi udah kepikiran sendiri mau ngapainnya tuh gitu loh. Langsung. Karena udah dijadiin kayak rutinitas, bukan cuman sekedar kayak hobi doang, jadi gitu. But this is your job lah ya, maksudnya Iya. utama lah ya, untuk pekerjaan utama. main jobnya ya Main itu. jobnya gitu, sebagai seorang graphic designer Graphic dan designer, juga iya, musisi gitu ya, keren-keren. Nah, kedepannya tuh apa yang bakal kakak lakukan gitu? Kesibukannya seperti apa sih kedepannya pengennya? Ya kesibukannya ya ngembangin apapun yang aku bikin sih, terus juga bisa kolaborasi dan juga bisa ngasih sharing buat sama teman-teman yang lain, khususnya juga teman-teman di Palembang, karena aku ngelihat banyak teman-teman di sini tuh yang emang basic teknis dan taste-nya juga bagus, tapi mereka nggak tahu tuh untuk ngarahin karyanya tuh sebagai cara bertahan hidupnya tuh gimana sih caranya, kayak gitu. Jadi aku lebih senang aja sharing kayak gitu.
Tapi tetap bakal balik ke Palembang ya Kak ya? Kalau pulang ke Palembang sih kayaknya sih enggak ya untuk menetap banget, tapi kalau mondar-mandir bolak-balik ke tetap rumah sih. ya tetap sih itu. Karena ya pasarnya mungkin kebanyakan di luar ya daripada di Palembang gitu ya. Atau gimana environmentnya kah? Ya karena ya ekosistemnya udah cocoknya di situ sih. Walaupun sebenarnya aku pun mau pulang ke Palembang masih tetap ngerjain kerjaan, udah bisa, tapi emang di sana lebih mendukung untuk berkarya, dari iklim, dari segi apapun yang transisi hype ataupun apapun yang terjadi saat ini di sana lebih cepat Lebih update-nya, fast moving lebih lah ya, fast moving dan lebih satset, terus apapun bisa dikerjain di sana, vendor apapun ada kayak Lebih gitu. banyak ya Iya. mungkin ya. Biasanya tuh aku kemarin ngeliat postingan kakak nge-gigs di Goodsell ya. Di Gudang Selatan. Ya, Iya. itu ramai juga ya di situ ya. Itu rame, udah berapa kali kita itu main di Goodsell Gudang Selatan itu. Dan salah satu ini juga ada ya pop up store-nya Lakrem juga di Goodsell kah? Enggak, pop up. Kalau yang offline store-nya itu ada di Trunojoyo, di Council, itu isinya itu ada Lakrem, ada Atlas Records, Uncle 347, ada UHA, ada SST, ada Raw Type, ya itu sih. Berubah lagi, memang aliran seni lagi, Berubah back then lagi, berubah lagi, iya. taste-nya berubah lagi Taste-nya gitu. berubah lagi ke arah pop kultur yang kayak gitu. Pop kulturnya beda Iya. lagi, betul-betul. Kalau dulu mungkin seperti apa sih Kak dulu tuh pop culture-nya tuh? Kalau dulu ya sebenarnya sih kalau dulu sih ya kalau untuk di Jawa sendiri sih kayak nggak aku lihat ya, karena partnerku di Lakrem juga si Om Dendi juga salah satu yang penggiat yang awal ngebikin brand di Indo, khususnya di Bandung 347. Jadi dia emang lihat kalau dulu tuh emang udah untuk anak-anak band udah ada sendiri nih, untuk anak-anak yang suka surfing nih ini nih brandnya udah udah tersalurin sendiri kayak gitu loh, itunya marketnya kayak gitu. Dan akhirnya ya emang sekarang berkembang ke beda aja gitu ya, Iya. aliran popnya gitu. Udah bercabang lagi, Bercabang udah lah gitu. spesifiknya. Nah, boleh dong Kak kasih closing statement buat anak-anak muda sebagai starter di dunia musik, di dunia seni gitu. Seperti apa sih motivasi dari seorang Danu Barata gitu? Yang pertama ya harus ini ya, jujur ya. Jujur dalam artian kayak ngebikin karyanya yang emang sesuai hati nurani apa yang kita sukain ya. Yang kedua itu konsisten. Terus taste, ngulikin hal yang harus punya kemampuan kayak ngulikin apa yang nggak diulikin orang. Terus ini ada satu quotes dari teman saya juga yang almarhum Eben Burgerkill. Quotesnya tuh kayak gini, ngebikin sesuatu tuh harus keren. Kalau nggak keren mendingan nggak usah. Kalau nggak bisa keren mendingan nggak usah. Ya itu sih. Itu ya? Iya. Yang pasti harus intinya jujur. Mah harus totalitas, jujur. Ya, terus juga saling ngebantu satu sama lain, intinya bla bla bla. Karena udah nggak ada zaman sih kayak berkompetisi, sekarang mah kolaborasi. Sekarang mah udah bukan kompetisi tapi Iya, kolaborasi. Keren banget. Thank you so much Kak Danu Barata udah datang jauh-jauh dari Bandung ke Palembang. Dan jangan lupa juga buat follow Kak Danu di mana? Di Instagram? Ada di Instagram di barata.danu. Dan juga musiknya di asylum.uniform. Terus juga ada brandnya, ada lakrem.now. Keren banget. Teman-teman jangan lupa follow ya supaya siapa tahu kita bisa nongkrong-nongkrong lagi di next episode, kita ketemu lagi sama Kak Danu. Thank you so much Kak Danu buat hari ini. Happy banget. Thank you so much juga buat teman-teman yang udah nonton. See you guys on the next episode and bye.